Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Palimanan arah Jawa Tengah ini terus meningkat. Ya, sementara itu tol Jakarta arah Cikampek pagi ini juga mengalami kemacetan saat 5 hari sebelum Lebaran. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami, ada Muhammad Reza dari tol Jakarta Cikampek kilometer 48 dan Valentina Chelsea dari gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Kita ke Reza terlebih dahulu ya. Selamat pagi, Reza, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah juga masih terjadi kemacetan di tol Cikampek? Naila dan Maria, kalau dari pantauan kami saat ini di kilometer 48 masih terjadi kemacetan di tol Jakarta Cikampek. Bisa terlihat saat ini, Maria, situasi terkini yang ada di kilometer 48 tol Jakarta Cikampek yang arah ke Palimanan. Kalau kita lihat saat ini kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi, bahkan informasinya ada 3 titik kepadatan arus lalu lintas di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek. Yang pertama ada di kilometer 40 hingga ke kilometer 41, kemudian di kilometer 43 hingga ke kilometer 49, lalu ada lagi kemacetan yang terjadi di kilometer 54 hingga ke kilometer 57. Untuk yang di kilometer 40 hingga kemudian ke kilometer 47, 48 ini kemacetan terjadi karena adanya peningkatan volume kendaraan. Sementara di kilometer 54 hingga ke kilometer 57 kemacetan terjadi karena adanya antrian kendaraan yang masuk dan juga keluar melalui rest area. Karena kalau kita lihat di sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek ini hingga nantinya ke gerbang tol Jakarta Cikampek di kilometer 70 hanya ada satu rest area, tepatnya di rest area kilometer 57, sehingga di sana juga menyebabkan kemacetan yang cukup parah ketika akan masuk antrian masuk dan juga keluar di rest area. Untuk itu juga tadi dari pihak kepolisian dan juga jasa marga akhirnya untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, maka diberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow yang sudah dimulai pada pukul 7.30 pagi tadi, yang dimulai dari kilometer 47 menggunakan satu lajur di lajur paling kanan dan mengambil satu lajur yang ada lajur jalan yang ada menuju ke arah Jakarta. Sehingga saat ini pun juga masih diberlakukan kontraflow-nya, dan kontraflow-nya dimulai pada kilometer 47 hingga ke kilometer 70, tepatnya ke gerbang tol Cikampek Utama. Naila dan Maria, kalau kita lihat bahwa saat ini kemacetan yang terjadi sudah terjadi sejak kemarin sore hingga malam dan hingga pagi hari ini. Artinya Maria dan juga Naila bahwa kepadatan arus lalu lintas sudah terjadi ini bahkan lebih cepat dari prediksi yang disampaikan sekitar 28 April hingga 1 Mei. Tapi kalau kita lihat saat ini di 27 April sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas yang terjadi di tol Jakarta Cikampek. Naila. Baik, Reza, bagaimana juga dengan persiapan uji coba ganjil genap di hari terakhir? Naila, untuk uji coba ganjil genap di hari terakhir pada hari ini, di hari ketiga, nanti rencananya akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 atau pukul 5 sore. Jika di hari-hari sebelumnya ganjil genap diberlakukan hingga di kilometer 188 atau di gerbang tol Palimanan, namun pada hari ini di hari terakhir akan diperpanjang lagi untuk pemberlakuan uji coba ganjil genapnya di tol Jakarta Cikampek hingga ke kilometer 414, tepatnya di gerbang tol Kali Kangkung begitu hingga ke Semarang, Jawa Tengah. Dan untuk uji coba ganjil genap ini juga kami menyoroti sebenarnya Naila dan juga Maria terkait dengan sosialisasi, karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan ganjil genap sehingga berimbas pada kemacetan yang terjadi di kilometer 46. Ada perlambatan lalu lintas di sana karena untuk adanya pemisahan antara kendaraan yang sesuai dengan plat yang masuk hari ini tanggal ganjil, artinya hanya kendaraan yang ganjil saja yang boleh masuk. Kemudian juga diharapkan bahwa filtrasi atau pemisahan ini sudah terjadi sejak di kilometer 10,
tol Jakarta Cikampek atau sebelum menaiki jalan tol layang MBZ, karena ini ternyata juga banyak kendaraan yang masuk, kendaraan yang tidak sesuai dengan ganjil genap ini masuk ke ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap, sehingga ini juga dirasa kurang efektif untuk bisa mengurai kemacetan. Terlebih lagi bahwa saat ini pun juga masih ada truk-truk yang berlalu lalang di jalan tol Jakarta Cikampek, dan seperti diketahui bahwa mulai besok nantinya truk-truk ini ataupun juga kendaraan bertonnase berat ini tidak akan diperkenankan lagi untuk melalui jalan tol Jakarta Cikampek hingga nanti 1 Mei 2022. Untuk sementara demikian, Naila dan Maria. Emresa melaporkan dari Cikampek, Jawa Barat. Iya, kita sekarang bergeser ke gerbang tol Palimanan di Cirebon, Jawa Barat. Juga ada Valentina Chelsea di sana. Chelsea, bagaimana tren kenaikan volume kendaraan di gerbang tol Palimanan? Apa rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh petugas dalam menghadapi arus mudik Lebaran di gerbang tol Palimanan, Chelsea? Maria dan juga Naila, sebenarnya untuk dalam 3 hari kemarin untuk volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat ini cukup fluktuatif. Di hari Minggu ini sempat mencapai lebih dari 50.000 kendaraan yang melintas, khususnya kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Kemudian di 2 hari kemarin, hari Senin dan Selasa ini menurun sedikit, rata-rata di 40.000 kendaraan per harinya. Namun hari ini 27 April 2022 dari hasil pantauan kami sejak subuh tadi, kondisi di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat ini cukup padat, ramai lancar. Kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah, karena dari pihak kepolisian juga memprediksi kalau hari ini menjadi awal dari puncak arus mudik yang melalui di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Dari hasil pantauan CCTV di posko pelayanan terpadu yang ada di gerbang tol Palimanan Cirebon ini juga dapat diketahui, Maria dan juga Naila, sebenarnya terjadi kepadatan di tol Cikopo Palimanan ini tepatnya di kilometer 130, jaraknya sekitar 50 hingga 60 km dari tempat saya melaporkan, di mana kemacetan ini terjadi karena adanya rest area di kilometer 130, sehingga dapat kami himbau kembali bagi para pemudik yang hendak melintas di tol Trans Jawa, khususnya tol Cikopo Palimanan, dihimbau untuk beristirahat di rest area maksimal 30 menit sehingga tidak adanya kemacetan yang terjadi di tol Cikopo Palimanan. Selain itu juga dapat kami informasikan bahwa untuk di gerbang tol Palimanan ini tidak ada transaksi pembayaran tol yang dilakukan. Hal ini tidak berarti bahwa seluruh pemudik gratis perjalanannya, namun ini dialihkan ke gerbang tol selanjutnya, baik itu dari gerbang tol Palimanan Kanci, kemudian Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, dan seterusnya, dan perlu mempersiapkan saldo e-tol yang cukup. Kira-kira dari Jakarta Cikampek, kilometer 47 hingga Kali Kangkung ini bisa menghabiskan saldo sekitar Rp30.000 dalam sekali jalan. Dan untuk hari ini, sama halnya seperti di Jakarta Cikampek, nantinya akan ada uji coba ganjil genap yang diterapkan dari kilometer 47 hingga 414, sehingga hanya plat ganjil saja yang bisa melintas di gerbang tol Palimanan Cirebon, Jawa Barat. Selain itu juga tadi informasi yang kami dapatkan, sebenarnya untuk kenaikan volume kendaraan ini tidak hanya terjadi di tol Cikopo Palimanan, Naila dan juga Maria, namun juga terjadi di jalur Pantura Cirebon, di mana rata-rata sejak hari Senin kemarin jumlah kendaraan yang melintas di jalan Pantura Cirebon ini mencapai 30.000 kendaraan setiap harinya. Ini didominasi oleh kendaraan roda 2. Demikian Naila dan juga Maria. Baik, Valentina Chelsea melaporkan langsung dari gerbang tol Palimanan, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada Muhammad Reisha di Cikampek, Jawa Barat. Terima kasih teman-teman.